Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafiq Batullah dengan nomor BP 25 10 11 52 61 0148. Saya berasal dari Kabupaten Pesisir Selatan. Saya dari kelas SI 4L. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang apa itu data. Baiklah, saya langsung saja masuk ke materi saya yang sekarang, yaitu tentang data. Baiklah, saya langsung saja masuk ke pengertian data. Data adalah sekumpulan fakta atau keterangan yang diperoleh dari suatu pengamatan, penelitian, atau pencatatan yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan. Data bisa berupa angka, teks, gambar, suara, maupun simbol yang memiliki arti tertentu. Menurut para ahli, data merupakan bahan mentah yang diolah. Setelah data diolah dan dianalisis, maka data tersebut akan menghasilkan informasi yang berguna bagi manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, data sangat penting karena hampir semua kegiatan membutuhkan data. Misalnya, dalam dunia pendidikan, data yang digunakan untuk mengetahui jumlah siswa, nilai ujian, dan perkembangan belajar. Dalam dunia bisnis, data juga berguna untuk mengetahui jumlah penjualan, keuntungan, dan kebutuhan pasar. Contohnya yaitu data jumlah mahasiswa di suatu kampus, data nilai ujian siswa, data penjualan suatu toko. Dari contoh tersebut, disimpulkan bahwa data merupakan dasar utama dalam mengambil informasi yang akurat dan bermanfaat. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat dan fungsi data. Data memiliki manfaat dalam berbagai bidang kehidupan, baik dalam pendidikan, pemerintahan, bisnis, maupun teknologi. Bela 1. Sebagai dasar pengambilan keputusan. Data digunakan untuk membantu seseorang atau organisasi dalam mengambil keputusan yang tepat. Misalnya, perusahaan menggunakan data penjualan untuk menentukan strategi pemasaran. Yang kedua, sebagai bahan perencanaan, data dapat digunakan untuk merencanakan suatu kegiatan agar lebih terarah. Contohnya, pemerintah menggunakan data penduduk untuk merancang pembangunan. Baiklah, yang ketiga, sebagai alat evaluasi. Data dapat digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegiatan. Misalnya, data nilai siswa yang digunakan untuk mengevaluasi proses pembelajaran. Yang keempat, sebagai sumber informasi. Data yang sudah diolah menjadi informasi dapat membantu manusia memahami suatu kegiatan atau peristiwa. Yang kelima, sebagai alat pengendalian. Data juga dapat digunakan untuk mengontrol atau mengawasi suatu kegiatan agar berjalan sesuai rencana. Dengan adanya data yang akurat dan lengkap, maka keputusan yang diambil akan lebih tepat dan efektif. Baiklah, langsung saja saya masuk ke yang ketiga, jenis-jenis data. Data memiliki beberapa jenis yang dapat dibedakan berdasarkan sifat, sumber, dan bentuknya. Yang pertama, berdasarkan sifatnya, data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang tidak berbentuk angka, tetapi berupa kata-kata ataupun deskripsi. Contohnya jenis kelamin, warna, dan pendapat orang lain. Yang selanjutnya, data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka dan dapat dihitung. Contohnya yaitu umur seseorang, tinggi badan orang, ataupun jumlah siswa di suatu perguruan tinggi. Yang kedua, berdasarkan sumbernya,
terdiri dari data primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama melalui penelitian atau pengamatan. Contohnya hasil wawancara, terus hasil observasi, kemudian hasil kuesioner. Kemudian data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada sebelumnya. Contohnya dari buku, dan juga bisa berupa browser dari internet, dan juga laporan dari hasil penelitian. Yang ketiga, berdasarkan cara memperolehnya. Terdiri dari data internal, data yang berasal dari suatu organisasi, contohnya data pegawai, data penjualan perusahaan. Kemudian data eksternal, data yang berasal dari luar organisasi, contohnya data penduduk dari pemerintah, data pasar dari lembaga survei. Kemudian langsung saja masuk ke metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk memperoleh data yang diperoleh dalam penelitian atau kegiatan tertentu. Beberapa metode pengumpulan data antara lain: 1. Observasi. Observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti. Contoh mengamati aktivitas mahasiswa di kelas atau mengamati proses kerja di suatu perusahaan. Yang kedua, wawancara. Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung dengan narasumber. Contohnya menanyakan pendapat mahasiswa tentang sistem pembelajaran di kampus. Yang ketiga, kuesioner atau angket. Kuesioner adalah metode pengumpulan data dengan cara memberikan daftar pertanyaan kepada responden untuk diisi. Contohnya seperti survei kepuasan pelanggan terhadap satu produk. Yang keempat, dokumentasi. Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mengambil data dari dokumen yang sudah ada. Contohnya mengambil data dari arsip, laporan buku, dan foto. Yang kelima, langsung saja masuk yang ke terakhir, yaitu ringkasan. Data merupakan sekumpulan fakta atau keterangan yang diperoleh dari suatu pengamatan atau penelitian. Data memiliki peranan yang sangat penting dalam menghasilkan informasi yang akurat dan berguna untuk pengambilan keputusan. Data juga memiliki berbagai manfaat seperti membantu perencanaan, evaluasi, dan pengendalian suatu kegiatan. Selain itu, data juga memiliki beberapa jenis seperti data kualitatif, kuantitatif, serta data primer ataupun sekunder. Dalam memperoleh data, terdapat beberapa metode yang dapat digunakan seperti observasi, wawancara, kuesioner, dan dokumentasi. Dengan memahami konsep data dan cara pengumpulannya, kita dapat memperoleh informasi dengan lebih baik sehingga dapat digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan dalam kehidupan sehari-hari, maupun dalam dunia kerja. Baiklah, sekian video dari saya. Kalau ada salah dan jangan mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.